akan mengibarkan Ustaz di Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wal yawmil akhir ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Yang saya hormati para guru di tempat yang mulia ini, lebih khusus yang saya hormati guru kita semua, Pak Ustadz Iswan, yang saya hormati Pak Ustadz Amin, Pak Ustadz Mardi, Pak Ustadz Didin Wahidin, Pak Ustadz Jamil, ada nggak Pak Ustadz Jamil? Yang saya hormati juga para sepuh ya, pimpin sepuh, bapak-bapak dan rekan-rekan dan sahabat-sahabat saya semuanya yang malam hari ini alhamdulillah hadir di majelis at-taqwa, di majelis Paul ini. Tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah semua yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan hadirin jemaah sekalian, pertama-tama tentunya kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Tentunya malam hari ini kita mengucap rasa syukur penuh kehikmatan tentunya bagi Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini kita diperkenankan, diizinkan untuk masih bisa eksis gitu ya. Masih bisa hadir di kegiatan-kegiatan syiar, di kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid yang kita banggakan, di masjid yang kita cintai ini. Tentunya ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar manakala kita masih diberikan waktu, diberikan kesempatan, diberikan luang waktu dan kesehatan untuk bisa hadir bersama-sama bersilaturahim dan juga mencari ilmu, menuntut ilmu, juga bersama-sama menjaga tadi silaturahim di majelis ini. Dan tentunya juga sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, pada para tabi'in, para itba'ut tabi'in, sampai mudah-mudahan kepada kita semua yang selalu senantiasa mengharapkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak begitu banyak yang ingin saya sampaikan atas nama tadi MC sampaikan memang atas nama DKM, dan terlebih-lebih mungkin dulu kami bersama-sama dengan para sahabat di majelis ini mengumpulkan atau berinisiatif untuk membangun majelis ini di Masjid At-Taqwa ini yang alhamdulillah mungkin sudah berumur cukup
lama ya, sekitar 7 tahun atau 6 tahun lebih sampai hari ini. Mungkin banyak sahabat-sahabat kita dari jamaah juga yang telah tiada gitu, menggambarkan bahwa itulah waktu dan kesempatan yang mungkin kalau kita bertanya kepada diri kita bertanya kepada atau bertanya seberapa lama sih kita akan hidup di dunia ini, atau seberapa punya kita kuota atau durasi usia kita di dunia ini. Tentunya kita sangat bersyukur, artinya bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu senantiasa memanfaatkan waktu itu untuk senantiasa diisi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang istilahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengucapkan juga terima kasih kepada para guru yang senantiasa terus hadir membersamai kita di majelis ini, memberikan materi, siraman rohani, memberikan nasihat-nasihat yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita. Karena ada kalanya kita dalam rangka menjalankan misi atau diberikan tanggung jawab secara personal, secara pribadi, terlebih-lebih sebagai seorang kepala rumah tangga ya, terlebih-lebih ya sebagai seorang manusia yang mungkin dalam proses interaksi dan perjalanan hidup kita banyak salah, banyak dosa, banyak hilaf. Maka ketika guru kita memberikan nasihat, wejangan, alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa masuk dan bisa menjadi bagian daripada pengingat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan juga kita doakan para guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran segala urusannya, diberkahkan usia dan juga rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya sedikit membahas salah satu hadis Rasulullah, penggalan daripada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa man kana yu'minu billah, barang siapa yang ngerasa gitu dirinya itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fal yasil rahimah, menjaga tali silaturahim. Kalau kita bahas atau kalau kita coba terjemahkan kata di depannya itu adalah barang siapa yang merasa, mengaku dan bisa membuktikan bahwa diri kita itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka indikasinya atau indikatornya, salah satu tolak ukur atau cara kita mengukur bahwa diri kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu salah satunya dengan cara seberapa bisa, seberapa inten kita, seberapa bisa kita menjaga silaturahim sesama kita. Maka di kehidupan kita mungkin yang di perumahan ya, yang notabene punya kesibukan masing-masing, punya keterbatasan waktu luang selepas mungkin kita kasab, kita kerja di luar dan sebagainya, kadang dengan tetangga aja kita nggak kenal gitu. Itu ya, betul nggak Pak Lik? Karena apa? Karena memang mungkin kesibukan kita yang mungkin berbeda waktu. Kadang-kadang teman kita baru pulang, kita baru berangkat. Satunya libur, satunya enggak gitu. Satunya ngaji, satunya enggak. Jadi mungkin dari sisi keterbatasan itu yang mungkin kadang kita juga banyak berbenturan. Apalagi kita yang mungkin selama ini kurang begitu bersosialisasi di ruang lingkup, maka kita diingatkan dengan hadis Rasulullah yang saya bacakan tadi. Dalam interaksi kita yang terbatas tadi, mungkin kadang kita menyangka saudara kita benci ke kita, atau kadang mungkin tidak.
welcome, tidak sumringah dan sebagainya, padahal mungkin punya masalah pribadi kan gitu. Tapi tiba-tiba kayaknya oh si A kok kayak orangnya kayak gitu ya gitu. Padahal justru dia punya masalah internal sendiri misalkan. Banyak selama kita berinteraksi dengan tetangga, dengan masyarakat dan sebagainya, yang justru itu membuat silaturahim kita menjadi terkotak-kotakan. Apalagi di kita ada yang Jawa, yang Sunda, yang Batak dan sebagainya. Nah itu menjadi bagian daripada tugas kita sebagai seorang muslim gitu. Menjaga tali silaturahim itu ternyata bisa menjadi tolak ukur bagaimana kita membuktikan bahwa kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi acara ini kan juga bagian daripada kita bersilaturahim. Bagaimana kita banyak hal yang kita dapatkan daripada kita dari kita duduk di majelis ini, salah satunya yang begitu sangat berharga dalam menjaga silaturahim, menjaga kebersamaan gitu. Kemudian menuntut ilmu, mencari ilmu, dan juga mempererat tali silaturahim yang mungkin selama ini di internal kita bersama jamaah dan sebagainya banyak kesalahan dan sebagainya. Maka momentum ini adalah mari kita sama-sama kembali selepas mungkin Ramadan, selepas mungkin kita Idul Fitri, ini adalah awal kita kembali lagi bersama-sama untuk melanjutkan syiar pengajian di majelis ini. Dan menjadi nasihat yang paling penting bagi kita itu ternyata bagi seorang muslim menjaga silaturahim itu adalah bagian yang terpenting, dan itu menunjukkan pembuktian iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para guru, para jamaah dan sahabat sekalian apabila selama mungkin saya berinteraksi di majelis ini memiliki banyak kesalahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Didin yang sudah menyampaikan kata sambutan dan nasihatnya, mudah-mudahan akan membuat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya yaitu materi halal bihalal atau kultum yang akan disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Iswan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.